Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 54 hingga 62. Diceritakan bahwa setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, Raja mengangkat beliau menjadi bendaharawan Mesir. Dengan kedudukannya sekarang, Nabi Yusuf akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kakak-kakaknya. Namun mereka tidak mengenali adik yang pernah dicelakainya dulu. Tetapi Nabi Yusuf yang mengenali mereka. Raja Mesir menepati janjinya untuk membersihkan nama baik Nabi Yusuf sebelum beliau keluar dari penjara. Setelah peristiwa itu, Raja berniat menjadikan Nabi Yusuf sebagai orang penting di istana. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Siap, Baginda. Keesokan harinya, Nabi Yusuf mendatangi Raja di istananya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Raja mulai tertarik dengan ilmu dan wawasan yang dimiliki Yusuf. Sesungguhnya, kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Apa yang engkau inginkan, wahai Yusuf? Wahai Raja, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Baiklah, jikalau itu keinginanmu, aku yakin engkaulah orang yang pantas berada di posisi itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 56. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Setelah 7 tahun berlalu, negeri Mesir yang awalnya subur berubah menjadi kering. Mimpi raja tentang musim paceklik yang melanda daerah Mesir selama 7 tahun itu nyata terjadi. Takbir mimpi Nabi Yusuf tidak pernah meleset. Sebagai orang yang telah mengetahui paceklik akan terjadi, Nabi Yusuf tidak tinggal diam. Beliau telah menyiapkan strategi agar kebutuhan pangan semua penduduk tercukupi. Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengumpulkan persediaan makanan di musim sebelumnya membuat para penduduk yang tinggal di pelosok Mesir berdatangan. Mereka juga menginginkan jatah gandum untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara itu di tempat lain, paceklik juga melanda daerah Kan'an, kawasan tempat tinggal ayah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Wahai ayah kami, ketahuilah bahwa persediaan makanan kita telah menipis. Aku rasa hanya cukup untuk hari ini saja. Lantas, apa rencana kalian sekarang? Wahai ayah, izinkan kami untuk pergi menghadap para pembesar di istana. Aku dengar mereka bersedia menukar bahan makanan dengan apapun yang kita miliki. Tapi perjalanan ke sana memakan waktu yang tidak sebentar. Wahai ayah, jika kita tidak berangkat hari ini, bagaimana nasib kita esok? Aku tidak mungkin membiarkan ayah dan adik-adik kelaparan. Baiklah kalau begitu, kita tidak ada pilihan lain. Berangkatlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kalian. Terima kasih wahai ayah. Akhirnya, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berangkat menuju Mesir. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal lagi kepadanya. Ayo selanjutnya, maju ke depan. Baik. Rombongan kalian banyak sekali. Memangnya dari mana asal kalian? Kami berasal dari Kan'an. Wah, jauh juga ya ternyata. Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya dari kejauhan, lalu beliau mendekati rombongan itu. Wahai pengawal, jangan mengobrol terus. Nanti ada bahan makanan yang belum dimasukkan. Layani mereka dengan baik. Siap. Baik. Nabi Yusuf dan rombongan dari Kan'an saling bertatapan. Namun sepertinya tidak ada yang menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah Yusuf, saudaranya sendiri. Berapa jumlah anggota keluarga kalian? Sebenarnya kami tinggal ber-12 orang bersama seorang ayah.
Namun malangnya satu adik kami pergi dan hilang di padang Sahara, sedangkan satunya lagi tinggal di rumah menjaga ayah kami yang sudah tua. Jadi, masih ada satu saudara kalian yang tidak ikut mengambil jatah makanannya? Itu karena ia bertugas menjaga ayah kami yang sedang sakit-sakit di rumah. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan gandum dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Sepertinya akan sulit untuk... Jikalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat gandum lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Sebenarnya kakak-kakak Yusuf merasa ragu untuk bisa membawa Bunyamin ke Mesir, karena Nabi Yakub pasti tidak akan mengizinkannya. Namun di sisi lain, mereka tidak ingin pembesar Mesir mencabut jatah gandumnya. Kami akan membujuk ayah untuk membawanya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Baiklah, aku tunggu kedatangannya di sini. Wahai pengawal, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahui apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Baik. Siasat tersebut dilakukan Nabi Yusuf sebelum para rombongan dari Kan'an pulang, agar nantinya mereka bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Wahai Tuan yang sangat mulia, terima kasih banyak atas kebaikanmu kepada keluarga kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan pahala yang berkali-kali lipat. Kami pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 63 hingga 81. Setelah terjadi perdebatan panjang antara kakak-kakak Yusuf dengan Nabi Yakub, akhirnya dengan berat hati beliau mengizinkan Bunyamin turut serta dalam perjalanan menuju Mesir. Namun pada saat Nabi Yusuf dapat bertemu dengan adik kesayangannya itu, beliau malah menahan kepulangan Bunyamin dengan tuduhan telah melakukan pencurian. Kepulangan para kakak-kakak Yusuf disambut gembira oleh Nabi Yakub dan Bunyamin. Apalagi mereka pulang dengan selamat dan membawa banyak bahan makanan dari Mesir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kalian pulang juga anak-anakku. Wahai ayah, jangan mengkhawatirkan keadaan kami, karena ada Al-Wali yang selalu melindungi setiap langkah kami. Maha suci Allah, Tuhan pelindung makhluknya. Setelah duduk melepas lelah, salah satu kakak Yusuf teringat akan pesan Tuan Pembesar Mesir untuk mengajak Bunyamin dalam perjalanan selanjutnya. Kak, apakah kita bicara sekarang saja kepada ayah tentang Bunyamin? Oh iya, tapi aku ragu. Engkau saja yang bicara kepada ayah. Engkau saja yang lebih tua. Nabi Yakub merasa ada yang disembunyikan oleh anak-anaknya. Tidak biasanya mereka berbicara sambil berbisik-bisik. Kalian ini sedang berdebat tentang apa? Kenapa bicara sampai berbisik-bisik? Takut ayah mendengarnya. Tidak ayah. Iya. Jadi begini ayah, sebenarnya... Wahai ayah, kami tidak akan mendapat gandum lagi jika tidak membawa semua saudara kami. Sebab itu, biarkan Bunyamin pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat gandum. Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menjaganya. Benar sekali apa yang dikatakannya wahai ayah. Ini adalah syarat yang diajukan oleh pembesar Mesir. Sesungguhnya dia adalah orang yang baik dan sangat dermawan. Nabi Yakub merasa heran dan keberatan dengan permintaan pembesar Mesir itu. Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepadamu dahulu. Wahai ayah, sesungguhnya kami telah menyesal tentang itu. Ternyata dugaan mereka benar. Tidak mudah untuk membujuk ayahnya agar mengizinkan Bunyamin turut serta. Bagaimana sekarang kak? Sepertinya ayah marah. Entahlah, aku juga bingung. Lebih baik kita bereskan barang-barang ini dahulu. Baik. Tatkala mereka membuka barang-barangnya,
mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka. Mereka terkejut. Barang-barang tersebut dikembalikan. Hah? Ini kan milik kita. Wahai ayah, ini barang penukar kita dikembalikan oleh mereka. Wahai ayah, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Dan kita akan dapat menghidupi keluarga dan memelihara saudara kita. Dan kita akan mendapat gandum seberat beban seekor unta. Itu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Nabi Yakub mulai berpikir tentang syarat dari pembesar Mesir yang menurut beliau agak aneh. Aku sekali-sekali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kamu. Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Kecuali jika kamu dikepung musuh. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Terima kasih atas izinmu, wahai ayah. Setelah beberapa minggu, persediaan makanan keluarga Yakub mulai menipis. Sekarang waktunya kakak-kakak Yusuf kembali pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Baik ayah, akan kami laksanakan sesuai perintahmu. Sesampainya di istana kerajaan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 68. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Wahai Yusuf, rombongan dari Kan'an telah datang. Aku hitung jumlah mereka ada 11 orang. Bagus sekali. Sambut mereka dan berikan hidangan yang lezat, serta tempatkan mereka di tempat peristirahatan yang layak. Baik, akan segera kami laksanakan. Silakan masuk tuan-tuan rombongan dari Kan'an. Sebentar lagi tuan besar kami akan datang menemui kalian. Tunggu sebentar di sini. Wah, ini sungguh mewah. Terima kasih wahai pengawal. Selamat datang para rombongan dari Kan'an. Telah lama kami menunggu kedatangan kalian. Sepertinya persediaan makanan kalian telah menipis. Benar sekali. Wahai tuan, sebelumnya kami sangat berterima kasih dan tersanjung dengan penyambutan ini. Ah, ini bukan apa-apa. Silakan dinikmati makanannya. Sembari menunggu para pengawal kami menyiapkan gandum, bersantailah di ruangan ini. Terima kasih banyak, wahai tuan. Ketika kakak-kakak Yusuf asyik menikmati makanan dan melepas lelah, Nabi Yusuf mendekati Bunyamin. Bisa aku bicara denganmu sebentar? Bunyamin mengikuti Yusuf keluar dari ruangan itu tanpa ada orang lain yang menyadari. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, wahai Bunyamin. Hah? Tidak mungkin. Apakah engkau Yusuf? Ya, benar. Aku Yusuf, kakak kandungmu yang dianggap mereka telah meninggal dunia. Wahai Yusuf, engkau masih hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka berdua melepaskan kerinduan yang mendalam. Oh iya, keberadaanku ini masih rahasia. Jadi jangan engkau beritahukan pada yang lain. Baik. Kemudian, Nabi Yusuf telah mengatur strategi untuk menahan Bunyamin agar tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya. Hal tersebut tentu telah diketahui oleh Bunyamin. Wahai Tuan Besar, tiba saatnya kami untuk pamit. Terima kasih banyak atas jamuan makanan yang... Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Hah? Jangan menuduh sembarangan. Barang apakah yang hilang? Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Tapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya tebusannya. Baiklah kalau begitu, sesuai permintaanmu, aku akan memeriksa barang bawaan kalian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 76. Maka
mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Ya, benda itu yang sedang kami cari. Iya benar. Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Dengan kata lain, perkataan kakaknya tersebut telah menuduh Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejanggalan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Wahai Tuan yang mulia, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami kepadanya. Jika kami berbuat demikian, maka benarlah kami orang-orang yang zalim. Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka berpamitan. Kemudian mereka berunding bagaimana mereka akan pulang. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayah telah mengambil janji dengan nama Allah dan sebelum ini kita telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayah mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Akhirnya kakak-kakak Yusuf meninggalkan Mesir dengan perasaan sedih. Mereka memikirkan bagaimana perasaan Nabi Yakub jika mengetahui apa yang terjadi pada Bunyamin.